まあ、ちょっと安心だけどさ、まさかいいって言うんだったら、そうしてもらいなさい。でも、さ、部屋があるんだから。Halo sobat itu, senang kembali channel YouTube aku di mie instan. Di sini saya ada prosesor lawas lagi, prosesor generasi ketiga, yaitu Core i7 3770. Ini adalah prosesor seri Gen 3 ya, yang paling tinggi, Core i7 3770. Sekarang saya mau coba lagi untuk tes di gaming pakai prosesor ini. Sebelumnya saya pakai Core i5 3470 yang ada di PC itu. Saya sudah uji tes dengan GTX 1060. Sekarang saya mau pakai yang seri Core i7 nya, yaitu Core i7 3770. Nah, sekarang PC-nya tinggal saya bongkar, kemudian saya pasang prosesor ini, dan tetap saya akan uji dengan VGA GTX 1060 itu guys. Sudah terpasang. Sekarang saya mau bongkar, kemudian saya pasang CPU ini untuk kita uji tes di gaming guys. Apakah prosesor Core i7 3770 ini masih layak kita pakai, dan melihat harganya yang saya rasa cukup mahal. Oke. Oke guys, PC-nya di sini saya sudah bongkar guys ya, karena mau pasang prosesor Core i7 3770 ini guys. Sekedar info, kalau prosesor Core i7 3770 ini yang Gen 3 harganya di kisaran 500 ribuan guys ya. Mungkin ada harga 400, tapi ya kisaran 400, paling tinggi 500 ribuan guys. Untuk prosesor Core i7 3770 ini guys, saya rasa harganya cukup mahal. Dan untuk motherboardnya saya pakai motherboard Kyo ya, Kyo Kaizen H61 LGA 1155. Ini motherboardnya, chipset H61 guys. Motherboardnya cukup murah, dia cuma harga 250 ribuan lah. Coba kalian cek di official Kyo, official toko Kyo, ada kayaknya official di marketplace, di Shopee atau di Tokopedia. Di situ ada official Kaizen guys ya. Kemudian RAM-nya di sini saya pakai ini 8GB, ini 8GB DDR3. Jadi ini RAM DDR3 8GB, ini mereknya Hynix, 2 keping 8GB, jadi totalnya 16GB. So sekarang harga RAM-nya sekarang cukup murah. Untuk DDR3 ini kisaran harga sekitar 80 sampai 90, malah ada harganya 70.000 guys. Di ya, untuk harganya sekarang cukup murah. PSU di sini saya pakai PSU Aerocool Limited Power 500 watt nih, Aerocool ini yang saya pakai. Untuk storage di sini saya pakai dua guys ya. Untuk SSD saya pakai PNY, ini 240GB. Sekarang yang 250GB ini 240 ya guys ya. Sudah nggak ada 240GB, yang ada sekarang 250. Harganya cukup murah, di sekitar 200 ribuan. Kemudian harddisk untuk tempat saya install game, ini size nya 1TB, dan harganya itu variasi, ada yang harga baru di 700 800 ribu, kalau untuk yang second di 300 ribuan untuk harddisk nih guys. Fan prosesor saya pakai yang ini, dia mereknya Full Moon. Kalau kalian mau cari silahkan cari, kayaknya ya mudah-mudahan masih ada. Kemudian kalau yang di link deskripsi saya kasih merek Junsbo guys. Saya pikir saya sama saja lah, dia punya 4 pipa pendingin ya ini. Kemudian terakhir VGA untuk kita tes di gaming, ini GTX 1060 6GB. Ada dua versi yang seperti ini, ada yang 6GB dan ada yang 3GB, tapi saya punya 6GB guys. Dia punya 6 pin power.
Oke, ini unboxingnya saya sudah bikin videonya, silahkan kalian cek saja di video saya sebelumnya, karena ini saya belinya second juga. Untuk harganya ini saya tidak memastikan harga VGA guys ya, karena harganya tidak stabil. Oke, saya langsung campur semua, kita pasang semua, lalu kita tes di game. Oke, PC-nya sudah selesai saya pasang semua. Kita langsung saja cek di CPU Z dan GPU Z untuk prosesor dan VGA-nya guys. Intel Core i7 3770, TDP-nya di 77 watt guys. Punya 4 core dan 8 thread. Saya rasa mungkin masih bisa lah untuk mengangkat game ini. Kita akan coba sebentar dengan Nvidia GTX 1066 GB guys, VRAM 6 GB, DDR5. Untuk TDP-nya dia di 120 watt guys. Oke, itu saja cukup. Kita langsung tes di gaming. Kita pakai wattmeter di sini supaya kita bisa cek berapa daya yang dikonsumsi oleh PC ini guys. PC-nya doang guys ya, tidak termasuk monitornya. Oke, let's to play the game. Oke, untuk game pertama seperti biasa GTA 5 guys ya. Settingannya di sini grafik saya kasih resolusi 1920 kali 1080, efficiency off, dan kualitas grafik very high. Oke, kita close. Oke, di sini kalian bisa lihat FPS-nya di 70, penggunaan GPU 50%, CPU di 50%, wattnya cuma 172 guys. FPS di 60-an. Oke, masih cukup stabil dan tidak bottleneck guys ya. Kinerja GPU dan CPU masih bisa bekerja seiringan. Untuk GTA 5 1920 x 1080 di kualitas very high, masih sangat layak guys ya. Oke, game berikutnya di sini saya main The Witcher 3 guys. Di Witcher 3 di sini untuk kualitas grafik resolusi 1920 x 1080, efficiency off, kualitas grafik high guys. Kinerja GPU sudah 100% dan CPU cuma di 30%-an. Ini penggunaan CPU-nya jadi 60 sampai 40% ya guys ya. Suhunya di 40 derajat. Di sini GPU sudah di push 100%. Kelihatan GPU sangat di push 100%, sementara CPU-nya hanya di 30%-an guys. Alhasil gamenya cuma di 80 fps, wattnya di 200 watt untuk listrik guys. Ini untuk game The Witcher 3. Lanjut, di sini saya main game Monster Hunter World guys. Untuk settingannya di sini mana grafik nih?
ini 1920x1080 di kualitas grafik medium. Untuk GPU sudah di 90% ya guys ya, kinerjanya full. Kemudian untuk CPU di 80 sampai 90%. FPS cukup lumayan bagus ya, di 70 sampai 80 ya kayak FPS-nya. Kualitas grafik sih maksud saya masih cukup bagus ya, walaupun di kualitas medium. Lanjut saya main game Elden Ring guys. Elden Ring settingan resolusi 1920x1080, graphics qualities di medium guys ya. FPS di 60 ya, GPU di 69%, CPU di 59. Ya kadang naik ya, seimbang kinerja GPU dan CPU. Wattnya di 156. Coba saya up lagi kualitas grafik di high guys ya. Oke, wow, ini kualitas high. Kita up di kualitas high, kinerja CPU cuman di kinerja GPU cuma di 50%, GPU di 90% di kualitas high. Saya rasa cukup enteng mainnya guys ya. Grafiknya juga kualitasnya bagus. Ini untuk Elden Ring. Lanjut di sini saya main game Spider-Man Miles Morales guys. Settingannya di sini untuk grafik 1920x1080p dan kualitasnya di sini saya kasih medium. Kualitas grafik medium 1920x1080p. FPS-nya sampai 80 sampai 90-an guys ya. Kini CPU-nya masih cukup rendah di kisaran 60 sampai 70. Kinerja GPU di ya sekitar 70-80% lah. Suhu prosesor aman di 50-an guys. Lanjut di sini saya main game God of War. Settingan grafik di low kita naikkan di original atau di high. Display 1920x1080. Oke, ini saya naikkan di kualitas grafik high. Kinerja GPU di 90%, CPU di 70-an, FPS di 50 ya guys.
Lanjut di sini saya main Need for Speed Heat guys ya. Need for Speed Heat di sini untuk settingannya kita cek dulu. Mana setting? Oke. Grafik 1920x1080, render scale 120, kemudian kualitas grafik medium, efficiency off. Lanjut kita main game Tekken. Di sini saya kasih grafik setting di 1910x1080, kualitas grafik medium saja guys ya. Oke, ini untuk kualitas grafiknya. Kita langsung in game. Lanjut di sini saya main game RDR2. Di sini settingannya kita cek kualitas grafik di 1920 untuk resolusi, kualitas grafik medium dan low saya gabung, efficiency off. Oke, itu aja, efek-efeknya itu saya off kan semua. Terpantau untuk di luar sini dapatnya di 60 fps-an guys ya. Kinerja GPU 99, CPU di 60-an. Kalau kita masuk di kota mungkin agak beda lagi fps-nya, agak sedikit ngedrop pastinya. Lanjut game berikutnya sih, saya main Cyberpunk 2077 guys. Settingan grafik di sini saya custom apa ya, medium ya, medium, resolusi 920x1080. Oke, ini medium. Efek-efeknya saya off kan saja guys. FPS nya di 40-an guys ya. Secara grafisnya kalau di medium masih cukup bagus menurut saya. Kemudian kinerja GPU di 90%, CPU di 60%an.
Coba kita masuk dalam kota. Biasanya kalau dalam kota sudah langsung ngedrop FPS-nya, guys. Lanjut di sini saya main game Ghost of Tsushima, guys. Ya, display di sini 1920 x 1080. Kemudian grafik di sini kualitasnya medium. Efek-efek saya off-kan saja. Kinerja GPU di 70 dan CPU cuma di 28%. Alhasil FPS-nya di 33 karena kinerja CPU-nya tidak maksimal sepertinya. Wattnya di 166. Oke, next game di sini kita main game Silent Hill 2, guys. Silent Hill 2 di sini settingan grafik di 1600 x 900 untuk resolusi, kemudian di sini kualitas grafik saya kasih low, efek saya off kan. Kinerja GPU di 99%, CPU di 40%-an. Kelihatan kalau CPU-nya tidak maksimal, guys ya. Wattnya di 207, FPS di 39. CPU cuma bekerja di 30%, guys ya. Prosesornya tidak bisa mengimbangi VGA-nya. VGA sudah full 99%, alhasil FPS-nya dapat di 50-an. Lanjut di sini saya coba main Genshin Impact, guys. Untuk settingan grafik di sini saya coba kasih rata kanan, guys ya, di high. Kemudian efisiensi saya off dan selection di 1,0 saja. Cukup di sini high, FSR 2, efeknya on. Ini extreme on 8 kali, oke. FPS-nya di 60 ya, kinerja GPU 50%, sementara CPU cuma di 35%. Saya rasa untuk Genshin Impact ini masih cukup aman.
Oh yes, di sini saya coba main game Marvel Rivals guys ya. Di sini baru saya download, saya baru ingin mencobanya. Apakah game ini bisa? Oke, di sini saya ke settingan terlebih dahulu untuk settingan grafik. Karena di sini settingannya masih 720p. Kenapa 720p? Karena kemarin saya download masih pakai prosesor VGA RX 550, jadi saya harus turunkan resolusinya. Sekarang kita sudah ganti GTX 1060, mudah-mudahan saja bisa di 1080 guys. Oke, untuk sementara kualitas grafis saya kasih medium dulu. Oke, saya sudah di in game Marvel Rivals nya. Ini baru pertama kali saya main, jadi mudah-mudahan sini lancar. Oke, penggunaan GPU di 90%, CPU di 70%, FPS nya cukup bagus di 80%an, 80 FPS. Oke guys, itu dia hasil testing gamingnya. Prosesor lawas kita Core i7 3770 dengan VGA nya GTX 1060, dan hasil testing gamingnya ya cukup lumayan lah ya, terutama untuk game-game yang lama
ya. Game-game yang masih menggunakan engine lama itu masih bekerja dengan baik, seperti The Witcher atau GTA 5 itu masih sangat berjalan dengan lancar di komponen yang kita uji testi kali ini. Cuman untuk game keluaran terbaru tadi saya harus coba turunkan resolusinya seperti Silent Hill dan Marvel Rivals itu, jadi saya harus turunkan sedikit kualitas resolusinya untuk supaya prosesornya ini prosesor lawas ya. Jadi banyak kekurangan, jadi banyak yang mengatakan kalau game-game keluaran terbaru sekarang itu untuk prosesor lawas itu kurang ngangkat guys, walaupun dia punya power yang cukup kuat, tapi karena teknologinya masih yang lawas jadi kurang mampu mengangkat game-game terbaru sekarang. Oke, nanti saya akan uji lagi VGA nya GTX 1060 ini dengan prosesor generasi terbaru. Mungkin saya coba di prosesor generasi 10 atau 89 gitu, baru kita tes di gaming lagi guys. Oke, untuk di gamingnya sampai sini dulu. Silahkan kalian komen-komen di bawah, kita diskusikan hasil tes di gaming kali ini. Jadi saya belum bisa memberikan kesimpulan pasti bagaimana pendapat saya tentang kemampuan dari rakitan PC ini guys. Oke, see you next time. Jangan lupa like, komen, dan tetap komen guys. Saya tunggu komentar kalian.